Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Abdillah, SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 01 Kota Surabaya. Kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Bapak Farid Hamzah. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang Pak Abdillah. Beliau adalah guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dari SDN 01 Surabaya. Kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal untuk memenuhi kegiatan aksi nyata pada modul 2.3. Baik Pak Farid, sudah siap untuk saya melaksanakan percakapan pra-observasi Pak? Siap sekali Pak Abdillah. Baik Bapak, yang pertama ingin saya tanyakan, Bapak nanti mengajar dengan tema apa, kemudian di kelas berapa Bapak? Saya nantinya akan mengajar di kelas 3 bab 1 yang bertema tentang prosedur gerak kombinasi pola gerak dasar Pak Abdillah. Oh, jadi Bapak akan mengajar di kelas 3 ya Pak ya, dengan tema prosedur gerak kombinasi pola gerak dasar Pak ya. Baik Bapak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak terapkan apa ya Pak? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 3 nanti Pak Abdillah, yang pertama siswa dapat menjelaskan prosedur gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor seperti jalan, lari, dan lompat Pak Abdillah. Dan yang kedua, siswa dapat mempraktekkan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dalam bentuk permainan sederhana. Luar biasa tujuan yang Bapak akan terapkan ya Pak ya. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan prosedur gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor ya Pak ya, seperti jalan, kemudian lari, lompat, dan meraih benda. Kemudian tujuan yang kedua tadi, siswa dapat memperagakan kombinasi pola gerak dasar lokomotor ya Pak ya, dalam bentuk permainan sederhana. Baik, apa area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini Pak? Area pengembangan yang akan saya capai dalam pembelajaran ini Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan Pak. Untuk pengetahuannya, siswa dapat menjelaskan seperti yang saya sampaikan tadi, tentang menjelaskan tentang prosedur gerak dasar kombinasi pola gerak dasar lokomotor Pak Abdillah. Untuk keterampilannya, siswa nanti dapat memperagakan kombinasi pola gerak dasar tersebut dalam berbentuk permainan. Jadi area pengembangannya ada dua Pak ya, luar biasa. Tadi Pak Farid menyampaikan ada dua area pengembangan, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan ya Pak ya. Untuk pengetahuan diharapkan siswa memahami prosedur gerak lokomotor. Untuk yang keterampilan tadi, siswa diharapkan dapat memperagakan Pak ya, gerak pola dasar lokomotor. Kemudian untuk strategi pembelajaran Pak, kemudian model pembelajaran, metode pembelajaran, medianya, atau singkatnya rancangan pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan Pak untuk pembelajaran ini? Oke, terima kasih Pak Abdillah. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 3 nanti, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang digabungkan dengan KSE Pak Abdillah. Dan untuk metodenya saya menggunakan metode scientific learning, yang mana itu pemantauan, menanya, dan mengumpulkan informasi Pak Abdillah. Dan untuk medianya saya menggunakan Kapur, PUN, dan LKPD. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran yang kooperatif Pak Abdillah. Luar biasa Pak ya rancangannya. Baik, Bapak tadi menyampaikan rancangan pembelajaran Bapak, strategi pembelajarannya menerapkan berdiferensiasi yang dipadukan dengan KSE Pak ya. Luar biasa. Kemudian metodenya scientific learning, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi-informasi Pak ya.
dan model yang akan diterapkan adalah pembelajaran kooperatif Pak ya. Nah, dan ini medianya tadi yang Bapak sampaikan yaitu kapur tulis, kemudian kun dan juga LKPD Pak ya. Nah, luar biasa Pak. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, kapan Bapak akan laksanakan pembelajaran ini? Jam berapa Bapak akan laksanakan Pak? Untuk pembelajaran kelas 3 ini kebetulan harinya itu hari besok Pak, hari Rabu jam 11 siang di shift kedua di tanggal 29 Agustus tahun 2024. Baik Bapak, Bapak akan melaksanakan pembelajarannya tanggal 29 Pak ya, tahun 2024 bulan Agustus di shift yang kedua, kelas 3 berarti Pak ya. Ya, baik. Bapak, nanti saya akan melakukan supervisi kelas Pak, mengobservasi, mengamati pembelajaran yang Bapak laksanakan. Kemudian saya juga akan mencatat Pak, pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, tahapan demi tahapan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya akan melakukan kegiatan selanjutnya setelah saya melakukan pengamatan, yakni kegiatan pasca observasi Pak. Yang mana nanti kegiatan pasca observasi itu akan didatangi atau dihadiri oleh PP saya yang juga nanti akan memberikan umpan balik Pak. Baik Bapak, untuk terakhir kira-kira apa yang Bapak bisa ambil dan Bapak rasakan pada sesi percakapan kita? Untuk Perasaan Bapak? perasaan saya selama tadi kita melakukan percakapan ini, saya lebih termotivasi lagi Pak, akan melakukan pembelajaran di kelas 3 ini. Saya sudah tidak sabar karena kebetulan ada Pak Abdillah yang akan monitoring dalam pembelajaran saya, sehingga saya supervisi, sehingga saya ada semangat baru dan motivasi baru Pak Abdillah. Ya, baik. Jadi Bapak merasakan semangat Pak ya untuk pembelajaran yang akan Bapak laksanakan besok tanggal 29. Harapan saya pembelajarannya bisa berjalan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah Bapak susun dan Bapak buat, dan anak-anak juga merasa gembira Pak ya. Baik, terima kasih Pak Farid. Percakapan kita sungguh luar biasa hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu Pak ya. Baik, itulah tadi percakapan pra-observasi saya dengan rekan sejawat saya, Bapak Farid Hamzah, yang merupakan guru PJOK dari SDN Ploso 1 Kota Surabaya. Sampai berjumpa lagi pada sesi selanjutnya, yaitu sesi supervisi. Saya akan melaksanakan supervisi di mana Pak Farid akan mengajar dan melakukan observasi dari pembelajarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sudah siap semua? Oke, Bapak mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang hebat. Oke, mantap. Coba angkat tangannya dulu, lalu bilang hu. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa kira-kira yang hari ini mau memimpin doa? Angkat tangan, ayo. Ya, 1, 2. Ayo angkat tangan yang mau memimpin doa. Sembarang, ayo. Oke, Arya, silakan maju, Arya.
Oke, terima kasih Arya sudah memimpin doa pada hari ini. Kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak absen terlebih dahulu ya. Coba lihat kanan kiri kalian, kira-kira ada nggak teman kalian yang nggak masuk hari ini? Siapa? Coba Novan. Kira-kira kenapa Novan nggak masuk ya? Sakit, walah. Ada lagi nggak? Oh, oke. Kita doakan ya supaya temanmu bisa masuk minggu depan dan cepat sembuh dalam sakitnya ya. Oke anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, materinya adalah materi tentang gerak lokomotor. Apa? Oke, gerak lokomotor. Tapi sebelum masuk ke materinya, kita ice breaking terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi ya. Oke, salam olahraga. Jawabnya apa? Jaya. Salam olahraga. Banter. Salam olahraga. Dan close satu. Cerdas, bersemangat. Oke, tepuk tangan buat kalian ya. Oke, anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita materi hari ini adalah gerak lokomotor. Kira-kira apa sih gerak lokomotor itu? Coba ada yang tahu angkat tangan? Ya Arya, apa? Gerak berpindah tempat. Bagus sekali Arya. Contohnya seperti apa anak-anak? Berjalan, berlari, melompat. Winter kelas 3 arek. Bagus sekali ya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor. Dan yang kedua, kalian bisa mempraktekkan gerak lokomotor seperti jalan, lari, dan lompat dalam sebuah permainan nanti ya. Oke, sebelum kita masuk ke praktekannya, Bapak ada tepuk semangat dulu supaya lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Oke, itu tepuk semangat yang pertama. Tepuk semangat yang kedua seperti ini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha yat. Aha aha semangat. Bisa? Oke, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat khusus PCOK ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha yat. Aha aha semangat. Oke, tadi kalian sudah mengetahui apa sih itu gerak lokomotor beserta contohnya. Sekarang kita akan mempraktekkan gerak lokomotor, yaitu yang pertama kita melakukan gerak dasar jalan. Nah, nanti gerak dasar jalannya kalian akan melakukan jalan di atas garis. Nah, jadi nanti ada garis, kamu jalan ya di atas garis. Nah, dengan tangannya direntangkan dan kakinya tidak boleh keluar dari garis. Sudah siap? Siap? Oke, kita mulai. Sebelumnya Bapak akan membagi terlebih dahulu ya. Bagi dulu menurut absen kalian ya. Sesuaikan dengan absen kalian ya. Nah, absen 1 sampai 4 mana angkat tangan? 1 sampai 4. Oke, berdiri dulu. 1 sampai 4. Oke, duduknya sebelah sini. Nah, 1 sampai 4 kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Oke. 1 siapa? Oh, satunya sini. Oke. Botolnya taruh ya. Nah, oke. Duduk. Oke. Kelompok
kelompoknya 5 sampai 8. Mana? Ada kelompok 9 sampai 12 ya, sini ya. Kelompoknya berikutnya kelompok 13 sampai 16. Ini yang kelompok terakhir. Oke, siap ya. Untuk kelompok 1 yang absen 1 sampai absen 4, silakan maju. Sini. Nah, nanti jalannya lewat garis ini ya. Nah, ya, tangannya direntangkan, oke? Sampai sini putar balik ya, oke? Oke, siap. Oke. Terus tangannya direntangkan. Ya, oke, bagus. Putar balik sini. Ya, sini. Bagus. Terus lihat garis, lihat garis, lihat garis, lihat garis. Oke, bagus sekali. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan. Hah? Oke, siap ya. Oke, lanjut. Nah, Arya duduk. Oke. Oke, bagus. Silakan duduk. Bagus sekali. Nah. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya. Siap ya, ayo berdiri. 1, 2, ya. Oke anak-anak, itu tadi kalian sudah memperhatikan gerak lokomotor berjalan. Sekarang Bapak kasih kesempatan buat kalian untuk mendiskusikan ya praktek yang kalian lakukan tadi ya. Apa sih kesulitannya ya, kalian diskusikan sama teman-teman kalian ya. Oke, berbentuk lingkaran, berkelompok berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran kayak kerja kelompok ya. Ya, berbentuk lingkaran, diskusikan kesulitan tadi waktu berjalan kalian apa ya, kalian bahas bersama teman-temanmu. Kalian diskusikan seperti yang Bapak sampaikan tadi, diskusikan bagaimana cara melakukan gerak lokomotor jalan. Oke, setelah didiskusikan kalian ya, kalian nanti mencatat apa kesulitan kalian waktu melakukan gerakan gerak lokomotor berjalan melewati garis ya, melalui garis ya, dicatat di sini. Nanti kalian dipegang dulu. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mencatat kesulitan kalian tadi waktu melakukan gerak lokomotor jalan ya. Oke, waktunya habis. Bapak ambil LKPD-nya ya. Nih. Oke, selanjutnya kira-kira kelompok siapa yang mau tampil terlebih dahulu mempresentasikan dalam pembelajaran tadi? Kelompoknya siapa? Ayo, kelompoknya Arya. Oke, silakan kelompoknya Arya sini. Ya. Oke, kamu presentasikan ya Arya. Jelaskan tadi kamu melakukannya seperti apa, bagaimana
kesulitannya apa? Kesulitan saya kalau pas muter itu agak susah, dan berjalan di balok tikian di garis itu susah. Oke, terima kasih Arya. Tepuk tangan buat timnya Arya. Ya, oke. Tadi kesulitan timnya Arya ternyata menyeimbangkan tubuhnya pada waktu melewati garis. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, untuk sekarang selanjutnya kalian duduknya kembali ke tempat yang seperti tadi ya. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah mempraktekkan gerak dasar lokomotor berjalan di atas garis ya. Nah, gimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Senang. Oke, kalau kalian senang ikuti gerakan Bapak ya. Sarangeo. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, oke anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan materi, yaitu materi gobak sodor ya, permainannya ya. Oke, selanjutnya untuk penutup kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Oke, semuanya tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Salam olahraga. Salam olahraga. SDN Plus 1. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdillah SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Plus 1 Kota Surabaya. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Setelah kita melaksanakan percakapan pra observasi dan melakukan observasi kelas, sekarang kita akan lanjutkan pada sesi pasca observasi. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Yang pertama, beliau adalah Bapak Farid Hamzah. Beliau adalah guru PJOK dari SDN Plus 1 Surabaya. Beliau ini yang saya observasi pada kesempatan observasi aksi nyata 2.3 hari ini. Kemudian juga saya perkenalkan beliau PP saya angkatan 10 guru penggerak dari Kota Surabaya. Beliau Bapak Siswoyo MPDI. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sis. Gimana kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah Pak Bilang, sehat selalu. Pak Sis, gimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pak Farid, hari ini percakapan pasca observasi kita, khususnya saya akan menanyakan tentang jalannya proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan dengan tujuan kita melaksanakan evaluasi pembelajaran Pak, seperti yang telah Bapak laksanakan di kelas yang kemarin kita observasi Pak ya. Baik, siapa ya? Ya. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya observasi kelas yang telah berlangsung Pak? Terima kasih Pak Bila. Perasaan saya awalnya itu tegang Pak Bila. Ya. Ya, tapi seiring jalannya waktu bisa enjoy dan bisa menikmati prosesnya. Ya. Berarti Pak Farid awalnya tegang Pak ya? Ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Pak Farid bisa menikmati proses observasi seperti yang Pak Farid rencanakan gitu Pak ya? Ya. Kemudian apa boleh diceritakan lagi Pak Farid, apa area pengembangan, langkah-langkah dan tahapan yang telah Bapak lakukan pada saat pembelajaran Pak?
Area pengembangan yang saya lakukan kemarin itu ada dua Pak Bila, yaitu pengembangan tentang pengetahuan dan keterampilan. Yang mana untuk pengetahuannya sendiri, siswa dapat memahami cara melakukan gerak lokomotor, dan untuk keterampilannya sendiri, siswa dapat mempraktekkan gerak dasar lokomotor dalam bentuk permainan. Oh, jadi area pengembangan yang telah Bapak laksanakan di kelas kemarin, yakni Bapak telah melakukan pengembangan di pengetahuan, aspek pengetahuan, dengan harapan siswa dapat memahami cara melakukan gerak lokomotor, Pak ya. Luar biasa. Kemudian untuk aspek keterampilannya Bapak kembangkan, siswa dapat mempraktekkan, Pak ya, gerak lokomotor ini, Pak ya. Ya, cukup luar biasa. Kemudian langkah-langkah dan tahapan yang Pak Farid lakukan bisa diceritakan, Pak, apa Pak? Langkah-langkahnya kita akan menyiapkan modul ajarnya dulu, RTP ya Pak. Yang pembelajaran perangkat, LKPD, ya tahapannya pembelajarannya. Ya, jadi dimulai dari pembukaan, seperti itu Pak ya. Kegiatan inti dan kegiatan penutupnya. Berdiferensiasi kemarin Pak ya, kalau tidak salah Pak ya. Berdiferensiasi. Luar biasa Pak, mantap sekali ini Pak Dis, Pak Farid ini. Baik, untuk selanjutnya Pak Farid, apakah pada area pengembangan yang Pak Farid laksanakan kemarin itu berhasil atau ada kendala? Yang saya lakukan kemarin itu saya kira itu sangat baik, tapi masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki lagi Pak. Berarti pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan lancar, tapi masih ada beberapa kendala dan kekurangan Pak ya. Kalau boleh tahu apa kekurangan, kendala-kendala yang muncul pada saat proses pembelajaran yang Pak Farid lakukan? Waktu kemarin itu yang saya lihat itu ada beberapa siswa itu kurang konsentrasi Pak Bila. Ya. Siswa kurang aktif juga dalam mengikuti pembelajaran. Itu kekurangan. Oh, jadi ada beberapa kendala, yakni siswa itu kurang konsentrasi Pak ya. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang aktif. Kalau menurut Pak Farid, mengapa Pak hal itu kok bisa terjadi? Adanya siswa yang kurang konsentrasi dan kurang aktif gitu Pak? Mungkin karena lingkungan yang kurang kondusif ya Pak ya. Karena lapangan dipakai bersama. Kemarin itu waktu saya mempraktekkan kegiatan itu, kebetulan juga ada partner saya juga melakukan pembelajaran di lapangan sebelahnya. Jadi itu mungkin banyak suara-suara yang anak-anak membuat tidak kondusif ya. Kemudian kurang konsentrasinya itu Pak, kira-kira kenapa Pak? Anak-anak kok kurang konsentrasi atau kurang aktifnya? Kurang konsentrasi sama kurang aktifnya itu anak-anak cenderung memandang keluar pada permainan-permainan yang diberikan oleh Pak Yatmo yang berada di lapangan sebelah itu. Ya. Baik, jadi karena kondisi lingkungan yang waktu itu dipakai bersama lapangan, sehingga anak-anak itu pandangannya tidak hanya mengarah pada Pak Farid, tapi terkadang melihat ke temannya yang ada di kelas lain Pak ya. Iya. Kalau saya perhatikan kemarin Pak Farid menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat pemahaman ya Pak, betul Pak ya? Betul. Ya. Jadi anak yang memiliki tingkat pemahaman baik, sedang, kemudian dinilai masih harus ditingkatkan, itu kan kemarin sudah dibagi seperti itu Pak ya, kalau tidak salah ya. Untuk anak-anak yang tingkat pemahamannya masih perlu ditingkatkan, kemarin saya lihat hal itu anak-anak itu ada yang masih kurang konsentrasi Pak, kurang aktif, terutama yang tingkat pemahaman paling rendah ini. Itu kira-kira faktornya apa Pak? Kira-kira faktornya kemarin itu salah satunya memang pembelajaran kita itu masih menyamaratakan dari kelompok yang sudah aktif atau yang sudah bisa, saya masih memberikan hal yang sama. Oh gitu. Sekarang itu tadi. Sehingga hal itu terjadi Pak ya. Itu berarti. Baik, terima kasih luar biasa Pak Farid. Kemudian dari rangkaian pembelajaran yang Pak Farid lakukan dan evaluasi yang kita laksanakan pada saat ini, tentunya Pak Farid kan mempunyai rencana-rencana ke depan Pak ya, seperti yang Pak Farid sampaikan tadi,
akan melakukan rencana-rencana perbaikan, begitu Pak ya? Ya. Kira-kira kapan Pak Bapak melakukan perubahan seperti rencana yang telah Bapak sampaikan pada saya pada saat itu Pak? Kira-kira kapan? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya Pak. Bila untuk evaluasi seperti itu saya akan melakukannya secara kontinu. Jadi supaya pembelajaran saya lebih ada perubahan yang lebih signifikan. Ya, lebih variatif Pak ya, dan berdiferensiasinya nanti cenderung lebih meningkat Pak ya dari evaluasi ini. Ya. Mantap, luar biasa Pak Farid, guru PJOK SDN Kelas 1 Surabaya. Baik, terima kasih Pak Farid atas kesempatan kita bisa melakukan kegiatan mulai pra, kemudian observasi saya lakukan melihat pembelajaran Farid di lapangan sampai sekarang pasca observasi. Untuk itu selanjutnya akan kita dengarkan bersama umpan balik yang akan disampaikan oleh PP saya dari CGP Angkatan 10 Kota Surabaya, Pak Siswoyo MPDI. Kita dengarkan umpan baliknya dan beliau ke Pak Sis. Baik, terima kasih Pak Abdillah yang sudah mensupervisi ya Pak Farid ya saat PJOK. Yang tentunya yang pertama juga ucapan terima kasih pada Pak Farid ya yang sudah melaksanakan proses pembelajaran ya, yang pertama sudah menerapkan prinsip budaya positif yang ada di kelas seperti itu, kemudian sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdillah, kemudian juga menanamkan konsep dasar tentang sosial emosional ya dalam proses pembelajaran. Harapannya ini tidak hanya sebatas saat supervisi saja Pak Farid, tetapi harus berkelanjutan ya. Jadi tetap istiqomah istilahnya ya, supaya ketika kita menyampaikan materi itu anak-anak juga antusias saat pembelajaran. Kemudian juga dengan adanya supervisi tadi, artinya kita mengetahui kekurangan kita itu di mana ya. Kalau kita hanya mengira-ngira dengan threshold kita, mungkin kita tidak menemukan. Tapi ketika ada teman kita yang mensupervisi, berarti ada kekurangan. Kemudian kedepannya tentunya ada perbaikan-perbaikan supaya nanti pembelajaran lebih maksimal lagi. Itu dari saya. Mudah-mudahan tetap konsisten dan istiqomah untuk menjalankan prinsip-prinsip pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Kemudian Pada saya Pak, untuk alur cerita yang saya lakukan. ya, untuk alur cerita khususnya pada Pak Abdillah sudah cukup bagus ya, sudah menggali dari sisi prosesnya maupun tadi ada kurang-kurangnya sudah digali, dan ada umpan balik juga yang dari Pak Faridnya terkait dengan yang sudah diberikan oleh Pak Abdillah. Demikian dari saya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Siswoyo, terima kasih Pak Farid. Demikianlah rangkaian aksi nyata modul 2.3 yang telah kami laksanakan, dan kami akhiri dengan kegiatan pasca observasi pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dan bermanfaat tentunya untuk dunia pendidikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.